Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para netizen, apa sebenarnya penyebab kita harus mewujudkan kewajiban terhadap seorang muslim, dan apa saja kewajiban-kewajiban seorang muslim terhadap Islam? Inilah dua pembahasan yang insya Allah akan kita kupas dan kita bahas. Satu ucapan dari seorang cendekiawan muslim asal Mesir, Syekh Muhammad Abduh, pernah menyampaikan, Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu mundur, Islam itu terbelakang karena faktor umat Islam sendiri. Mengapa demikian? Karena mungkin saja umat Islam banyak yang kurang perhatian terhadap Islam, kurang peduli terhadap Islam. Bahkan tidak jarang umat Islam yang dalam menjalankan kewajibannya terhadap Islam masih belum bisa diwujudkan. Padahal kita sebagai umat Islam diharapkan masuk Islam secara totalis, secara keseluruhan, secara kafah. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu perintahnya, surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kamu ikuti gerak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kamu setan adalah musuh kamu yang nyata. Yang pertama, mari kita berupaya mengimani Islam dengan seyakin-yakinnya. Islam harus kita jadikan sebagai jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yakinlah Islam sebagai agama yang sempurna. Yakinlah Islam bahwa Allah telah memberikan firman-Nya, telah menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Maidah, Al-Islamu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Islam agama sempurna. Kita harus yakin betul. Ketika kita yakin terhadap Islam, maka kita pun pasti harus yakin dengan Al-Quranul Karim. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kita berupaya mempelajari Islam. Islam adalah satu aturan, satu pedoman hidup. Ibarat kita membeli satu barang, membeli satu kendaraan. Ada buku petunjuk yang harus kita dalami. Ada buku petunjuk yang harus kita pelajari. Kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita mengabaikannya, maka yang terjadi adalah kita pasti tidak akan bisa menggunakan barang tersebut, bahkan kita tidak bisa memeliharanya. Kewajiban kita terhadap Islam sebagai seorang muslim mempelajari Islam. Ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari harus ada dasar hukumnya. Dan tanpa mempelajari tentu tidak akan bisa mewujudkannya. Kewajiban yang ketiga sebagai seorang muslim terhadap Islam adalah kita berupaya mengamalkan Islam. Kita diberikan waktu 24 jam. Kita upayakan seluruhnya bernilai ibadah. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, mari kita upayakan untuk bisa bernilai ibadah.
Karena saat ini banyak umat Islam yang dalam kesehariannya dia melakukan sesuatu yang jauh dari nilai-nilai ibadah. Apalagi saat dia bangun tidur, kita diharapkan untuk bisa melaksanakan satu sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kita berdoa saat itu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur saat itu telah bangun dari tidur kita. Kemudian ketika kita memulai kegiatan, ketika kita keluar dari rumah, jangan lupa kita ucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Agar perjalanan kita saat itu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar perjalanan kita saat itu bernilai ibadah. Kemudian tatkala kita berada di perjalanan pun, jangan lupa kita zikrullah, selalu kita ucapkan, agar hari demi hari bernilai ibadah. Kemudian kewajiban kita yang keempat, kita sudah mengimani Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam. Dan yang keempat ini kita harus wujudkan adalah berdakwah, mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam bukan hanya kewajiban para ulama, para kiai, para ustadz, tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim, para netizen sekalian. Karena banyak umat Islam yang menjalankan kewajiban tapi untuk dirinya sendiri. Dia sholat 5 waktu untuk dirinya sendiri, dia puasa Ramadan untuk dirinya sendiri, tanpa peduli bahwa Islam perlu kita dakwahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan olehmu walaupun hanya 1 ayat. Yang terakhir, yang kelima, kewajiban seorang muslim terhadap Islam adalah kita sabar dan teguh dalam berislam. Kita istiqomah. Karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, karib kerabat kita yang dalam menjalankan keislamannya, mereka tidak istiqomah. Mereka tergoda dengan uang yang berlipat-lipat, dengan mobil yang mewah mengkilat, dengan rumah megah bertingkat, bahkan wanita yang cantik memikat, ataupun mungkin dengan status sosial yang hebat. Mereka tergoda, mereka terlena, sehingga mereka gadaikan keislamannya. Na'udzubillah min zalik. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Islam agar kita bisa istiqomah, kita bisa teguh pendirian, kita bisa sabar dalam berislam, terdapat dalam satu firman Allah surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Kemudian mereka teguh pendirian, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun para malaikat. Dan para malaikat tersebut akan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Inilah beberapa poin penting kewajiban seorang muslim terhadap Islam yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kita sebagai muslim menjalankan kewajiban terhadap Islam tapi tidak bisa optimal. Kita mohon kekuatan, mohon kemampuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengimani Islam, kita bisa mempelajari, kita bisa mengamalkan, kita bisa mendakwahkan Islam, dan yang terakhir kita bisa istiqomah dalam berislam. Mudah-mudahan kita diberikan akhir hayat yang baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.